Nggak heran sih kalau netizen ramai-ramai bilang ya, data bocor kok hobi. Ya memang sangat disayangkan, data pribadi milik lebih dari 1 juta pengguna diduga terekspos di ruang maya karena kebocoran data dalam aplikasi Electronic Health Alert Card atau e-hack. Dan untuk membahas polemik ini bergabung bersama kami ada Anton Setiawan, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara melalui sambungan telepon. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan juga bergabung bersama kami ada pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, selamat malam. Selamat malam, selamat malam Mas Anton. Oke, saya ke Pak Anton dulu. Pak Anton dari BSSN, mungkin bisa dijelaskan kepada kami sebetulnya kronologi kebocoran data di aplikasi e-hack ini seperti apa? Sejak kapan diketahui hal ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Puspa, para pemirsa sekalian. Jadi informasi mengenai kerentanan yang ada di dalam aplikasi ini ditemukan oleh VPN Mentor. Ini salah satu institusi penyedia keamanan, ya, mereka memberikan notifikasi terkait ini pada tanggal 16 Agustus sebetulnya kepada beberapa pihak. Terus kemudian mereka melanjutkan melakukan notifikasi karena tidak ada respon, yaitu pada tanggal 23 Agustus jam 6 pagi itu ke BSSN, ke bantuan70@bssn.go.id. Itu memang channel yang kita sediakan untuk menerima laporan-laporan terkait dengan kerentanan. Kemudian sesuai dengan standar yang ada di kita, laporan yang masuk kemudian kita verifikasi. Ketika kemudian verifikasi benar, maka pada tanggal tersebut kita juga langsung melakukan proses notifikasi kepada teman-teman di Kementerian Kesehatan. Itu sekitar jam 9. Kemudian mereka dari teman-teman Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi lagi dan kemudian mereka melakukan tanggap insiden dengan menutup kerentanan tersebut pada tanggal 25 dan itu dikonfirmasi juga ke teman-teman di BSSN. Itu kronologis yang terjadi terkait dengan adanya pelaporan kerentanan terhadap sistem e-hack. Artinya kalau tidak ada pelaporan, hal ini tidak bisa diverifikasi sampai dengan sekarang, begitu Pak Anton? Iya, kita kan mendapatkan pelaporan, kemudian kita lakukan verifikasi gitu, apakah benar atau tidak. Gitu. Kalau ya. Kalau investigasinya sejauh ini bersama dengan Kominfo seperti apa terkait kebocoran data ini? Iya, perlu saya sampaikan bahwa kebocoran datanya tidak, ini kan laporan dari pihak lain gitu ya, dari VPN Mentor yang menyampaikan kalau kerentanan ini tidak ditutup, maka kemungkinan besar terjadi kebocoran data karena pihak lain bisa memanfaatkan itu besar. Makanya kemudian kita melaporkan, menotifikasi kepada Kemenkes dan mereka segera mengambil tindakan gitu untuk menutup kerentanan ini. Sampai saat ini gitu kan kita belum menerima laporan adanya kebocoran terkait hal tersebut. Yang kita terima adalah laporan kerentanan dan kerentanan tersebut sudah ditindaklanjuti. Begitu Mbak Puspa. Oke, baik. Saya ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, ada 1,3 juta data pribadi pengguna e-hack ini beredar bebas di ruang maya, diduga. Lagi-lagi data kita di mana-mana nih Pak Alphonse. Melihat hal ini sering kali terulang, bagaimana sebetulnya letak bisnya itu di mana kalau dari pantauan Pak Alphonse? Memang perlu diluruskan juga, Puspa, bahwa memang ini kerentanan dan bukan kebocoran data. Ya. Tapi yang perlu diluruskan juga bahwa itu sudah diinformasikan sejak bulan Juli dan tidak ada tanggapan. Dan tidak ada jaminan bahwa tanah itu dari bulan Juli sampai bulan Agustus tidak ada yang eksploitasi. Gitu. Jadi, ya itu yang perlu kita luruskan. Jadi kejadiannya dari bulan Juli tidak ada tanggapan sampai akhirnya sampai ke BSSN baru ditanggapi dengan baik oleh BSSN. Tapi di Kemenkes dan di CERT itu malah diberikan informasi tidak ditanggapi sama sekali. Itu hal yang mungkin perlu diluruskan ke masyarakat ya. Oke, tapi kalau kita berbicara soal kerentanan ini posisinya ada di mana? Apakah memang datanya masih aman dikatakan, belum bocor? Atau seperti apa Pak Alphonse melihat tanda kutip kerentanan data ini untuk disalahgunakan?
kerentanan ini merupakan kesalahan dari programming yang menggunakan aplikasi Elasticsearch, di mana sebenarnya dari awalnya kalau menggunakan Elasticsearch dengan baik itu bisa diamankan. Tapi yang jadi masalah mungkin mereka ingin mudah atau ingin cepat atau gimana, kita juga nggak mengerti ya, sehingga datanya sesudah ditinggalkan juga itu bisa diakses oleh orang yang tidak berkepentingan, dan konyolnya ini datanya ada di web. Oke. Saya ke Pak Anton sekarang. Pak Anton, tadi pertanyaan yang sama sebetulnya. Kenapa sih kejadian ini berulang gitu, kebocoran data ini terulang? Kalau ngomongin soal penjagaan data, kita tahu ada sistem, ada metode enkripsi. Bagaimana metode ini dilakukan di BSSN sendiri, dan apakah ini dilakukan oleh third party atau in-house di dalam tim IT pemerintahan? Iya, benar sekali. Kalau kita melihat ekosistem dalam penggunaan sebuah platform, maka itu dimulai dari konsep perancangan gitu kan terhadap platform itu sendiri. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Alphonse gitu ya, banyak hal ketika kita membangun sistem gitu, termasuk para programmingnya ketika melakukan programming dia harus mengikuti gitu kan, namanya secure development programming gitu kan, hal-hal yang harus mereka ikuti sehingga kemudian ketika aplikasi atau platform ini diimplementasikan gitu kan, tidak terjadi kerentanan-kerentanan yang ditimbulkan, termasuk sebelum aplikasi tersebut diluncurkan ya kita biasanya melakukan pen test dan lain-lain gitu ya, tes assessment yang dilakukan untuk menjamin hal tersebut. Memang ini yang menjadi tantangan bagi BSSN dan juga pemerintahan gitu kan, bagaimana kita mengelola sistem ini dengan baik gitu ya, mengelola supaya gitu kan apa yang bisa dijalankan itu tidak disalahgunakan gitu kan, kerentanan-kerentanan yang tadi muncul dari mulai awal programming sampai pada pelaksanaan gitu kan. Nah ini kita bicara mengenai dari mulai teknologinya, kemudian prosesnya, bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Begitu Mbak Puspa. Artinya Pak Anton, programming ini semuanya keseluruhan e-hack ini diambil atau ditanggungjawabkan oleh BSSN dan Kominfo begitu? Enggak, sesuai dengan Undang-Undang ITE dan BPPSTE, maka penyelenggaraan sistem elektronik itu untuk menyelenggarakan sistem yang andal dan terpercaya itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggara sistem elektronik. Tetapi peran BSSN gitu kan memberikan guidance, pedoman bagaimana mereka gitu kan membangun sistem tersebut sehingga sistem tersebut bisa berjalan dengan aman dan handal gitu ya, sesuai Undang-Undang ITE dan BPPSTE. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab, tetapi pedomannya sudah kita sediakan. Bisa mengacu kepada peraturan badan Peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 itu mengenai sistem pengamanan pada penyelenggaraan sistem elektronik, kemudian kepada peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 itu mengenai pedoman sistem keamanan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu pedoman-pedoman yang harus diikuti gitu kan, sehingga kita semua bisa meminimalisir, bukan menghilangkan ya, tetapi meminimalisir insiden siber yang mungkin terjadi. Baik, saya ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, kalau yang jadi concern masyarakat sekarang, kalau e-hack saja diduga datanya sudah bocor, kemudian bagaimana dengan aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi yang sekarang memang wajib digunakan oleh sebagian masyarakat untuk beraktivitas begitu. Nah, kalau kita berkaca kepada luar negeri, contohlah negara tetangga Malaysia, pakainya satu aplikasi nih, semua aplikasi perjalanan, vaksinasi, kemudian data testing dan juga tracing. Kalau kita ada banyak, ada e-hack, ada Peduli Lindungi, dan nanti juga akan digodok lagi satu aplikasi perjalanan yang lagi diagendakan oleh DPR RI. Melihat ini seperti apa? Ada banyak aplikasi dan juga keamanan datanya belum ada jaminan yang membuat masyarakat percaya begitu. Efektif nggak sih? Jadi begini, memang pada awal pandemi kelihatan beberapa lembaga juga berlomba, positif thinking saja, mereka ingin memberikan peran kepada masyarakat dan mengumpulkan data masing-masing membuat aplikasinya.
dan hal ini memang secara tidak langsung menyebabkan makin banyak pihak yang memegang database akan makin banyak peluang keamanan. Cuma kalau saya lihat sebenarnya perkembangan terakhir di mana semua aplikasi yang berhubungan dengan kesehatan mulai di Peduli Lindungi. Sebagai contoh, e-hack yang Kemenkes ini sebenarnya sudah dimigrasikan ke Peduli Lindungi di bulan sudah hampir sebulan. Jadi itu perlu kita apresiasi bahwa sudah ada sentralisasi. Cuman yang menjadi masalah adalah e-hack yang lamanya tidak di-maintain. Jadi database e-hack lama itu terpapar, itu yang menjadi masalah sekarang gitu. Kita kalau ngomong e-hack baru sih secara teknis ada di Peduli Lindungi, apakah aman atau tidak kita lihat saja prosesnya nanti ke depannya. Kalau memang dari tim Peduli Lindungi bisa mengamankan dengan baik, itu akan aman. Tetapi kalau tim Peduli Lindungi merasa sudah aman hari ini, lalu teledor atau ceroboh minggu depan atau bulan depan dan ada celah keamanan tidak ditutup, itu juga bisa jebol gitu. Tetapi belajar dari pengalaman bahwa e-hack yang lama ini bisa rentan, lalu udah dikasih tahu sebulan, tadi beres-beresin, ya itu kita perlu berkaca dan belajar. Hal ini jangan terulang lagi gitu. Masa mesti sampai BSSN yang turun tangan baru beres gitu. Nah ini kan problem atau paparan masalahnya ada di e-hack yang lama. Saya ke Pak Anton, Kemenkes menyatakan hapus aja aplikasi e-hack yang lama. Apakah itu jadi solusinya? Iya, baru saja tadi sore kita Kementerian Kesehatan sudah melakukan konferensi pers lagi gitu kan, menjelaskan duduk persoalannya. Jadi memang e-hack yang lama kita uninstall karena memang sudah tidak digunakan lagi ya, sudah tidak digunakan lagi. Sekarang kita menggunakan yang tadi diintegrasikan menjadi satu, semua layanan-layanan itu kesehatan itu kepada Peduli Lindungi. Nah, tetapi gitu teman-teman para pemirsa, untuk data e-hack yang lama itu ada di Kementerian Kesehatan dan tetap diberlakukan gitu kan pengamanan dan perlindungannya gitu ya. Jadi di satu sisi memang e-hack-nya kita uninstall karena memang sudah tidak digunakan lagi, tetapi kewajiban dari yang wali data, yaitu dalam hal ini Kementerian Kesehatan, tetap harus menjaga data-data yang lama. Kalau itu data masih dipergunakan dan akan diintegrasikan, tentunya harus mengikuti syarat-syarat keamanan yang memang sudah dibangun di platform Peduli Lindungi. Tapi kalau data itu memang sudah tidak digunakan, ya nanti akan dilakukan proses pemusnahan gitu kan terhadap data tersebut, sehingga data tersebut tidak bisa disalahgunakan di kemudian hari. Itu yang kita periksa dan kita lakukan saat ini. Baik, saya ke Pak Alfons terakhir. Pak Alfons, singkat saja, dengan adanya masalah ini lagi-lagi terjadi, bagaimana sih pemerintah harus bertanggung jawab dengan kebocoran? Bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat lagi untuk percaya bahwa data pribadi ini adalah hal yang paling harus dilindungi di ruang maya? Saya pikir dengan kejadian ini kita banyak belajar lah ya, dan Kemenkes juga harusnya menyadari bahwa mereka ini mewakili pemerintah, mewakili bangsa Indonesia. Jadi orang asing datang disuruh masukin data, artinya kita menyatakan bahwa kita mampu mengelola datanya karena kita paksa orang asing datang harus masukin data gitu. Dan yang kelola kan Kemenkes, di sini wali datanya Kemenkes. Lalu kalau memang pada saat ini ada pengalaman bahwa ada datanya tidak diproteksi dengan baik, lalu diinformasikan masih belum juga diperbaiki, nggak apa-apa, kita belajar dari ini gitu. Dan saya juga berharap BSSN, Kominfo juga berperan aktif, dan sejauh ini sih saya amati cukup positif lah ya. Dan kita harus selalu positif thinking saja. Bahwa kita harus selalu belajar ya dari semua insiden security. Kalau memang salah, sportif aja bilang salah, nggak perlu mengecil-ngecilkan masalah atau lempar kiri kanan, nggak apa-apa, kita belajar aja dan lain kali jangan terjadi lagi sih, intinya itu saja. Oke. Apalagi yang harus dipelajari tadi soal pelaporan ya, jangan menunda-nunda, cepat respon, cepat tanggap dengan pelaporan yang terjadi di ruang maya. Dan terlepas dari aplikasi e-hack, mau lama mau baru,
apapun aplikasinya kalau datanya bocor, pengelola data mestinya harus bertanggung jawab dengan hal ini. Pak Anton Setiawan dari BSN, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan juga Pak Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih Mbak Puspa, terima kasih Selamat Pak malam. Alphonse.